Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umri dunya wa din, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak yang Bapak sayang, yang Bapak cintai. Alhamdulillah kita hari ini memasuki minggu keempat ya. Ya tidak terasa ya, kita sudah 4 pertemuan ya di materi PAI ini ya. Ya, sekalipun untuk kelas 5 ini memang waktunya hanya sedikit ya. Insya Allah tanggal 20 kita sudah akan melaksanakan ujian tengah semester kembali ya. Jadi Bapak harapkan dan Bapak ingatkan kembali supaya kalian untuk tetap semangat belajarnya dan terus kobarkan api semangat belajar kalian demi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kalian menjadi anak soleh-solehah tentunya ya. Di minggu yang keempat ini ya, kita memasuki bab kedua ya di buku cetak kalian, yaitu tepatnya di halaman 13 ya. Nah, di sini kita membahas tentang judulnya Mengenal Allah dan kitab-kitabnya. Nah, tentu mengenal Allah ya tentunya dari Asmaul Husna ya Bapak misalkan. Nah, di sini ya Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah yang baik itu jumlah seluruhnya memang ada 99 ya. Nah, cuman kali ini di bab kedua ini kita tidak akan membahas semua ya. Hanya membahas beberapa bagian saja. Di antaranya itu yang pertama Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit artinya yang maha mematikan, Al-Hayyu artinya yang maha hidup, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri, dan Al-Ahad artinya maha esa ataupun tunggal ataupun satu ya. Nah, sebelum belajar mari kita anak-anak berdoa dahulu ya seperti biasa supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak sudah berdoa. Nah, pada halaman 13 ini ya kita diawali tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, jadi sudah dalam tulisan ini jadi sudah menjadi kebiasaan ya apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan dan benda lain alam lainnya ya. Yang pertama yang ditanyakan tentu adalah namanya. Jadi kalau kita berkenalan dengan orang lain ya tentu kita biasanya bertanya namanya. Nah, jadi kalau kita ingin mengenal Allah ya, tentu kita juga harus mengenal nama-nama Allah ya. Di antaranya ya dari Asmaul Husna ini ya yang jumlahnya 99 ataupun 100 kurang 1 ya. Kenapa sih kalau Allah itu mengenalkan nama-namanya itu 99, kenapa nggak digenapin menjadi 100? Nah, ternyata Allah itu menyukai yang ganjil-ganjil ya. Kata Allah ya, Allahu yuhibbul witra. Jadi Allah itu menyukai yang ganjil-ganjil ya. Di antaranya 99 ini adalah jumlah yang ganjil ya. Nah, ini Allah menyukai ya. Kenapa Allah menyukai yang ganjil? Karena Allah itu sifatnya sendiri, tidak perlu orang lain, tidak perlu bantuan, tidak perlu sesuatu, dan tidak perlu apapun ya. Jadi Allah itu sifatnya sendiri ya. Dari mulai bentuk, warna ya, kalau memang ada warnanya ya mungkin ya, tapi kan kita tidak tahu ya. Allah itu sifatnya adalah tidak membutuhkan apapun, juga tidak membutuhkan siapapun, dan pokoknya semuanya Allah saja sendiri. Tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan bantuan siapapun ya, dan Allah pun hidupnya sendiri saja ya. Jadi nggak seperti manusia. Kalau manusia kan perlu orang lain
Nah, contohnya seperti dalam gambar ini, ya. Mungkin nggak orang meninggal dunia itu menguburkan dirinya sendiri? Tidak mungkin. Nah, kalau Allah ya, kalau Allah tidak akan mati, tidak akan rusak, juga tidak akan dikubur ya, dan tidak perlu dibantu oleh orang lain ya, seperti orang yang mati ini. Nah, seperti itu ya. Sebagaimana Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit. Ya, Al-Mumit ini artinya adalah Allah itu Maha mematikan. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, setiap yang bernyawa pasti akan mati ya. Jadi kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, sedangkan Allah ini tidak memerlukan nyawa ya. Makanya Allah ini tidak akan pernah mati. Berbeda dengan manusia ya. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah ya, dari raga dan sukmanya ataupun dari jasad dan ruh ya, maka ya tentu akan mengalami kerusakan yang akhirnya akan mati. Nah, sedangkan Allah tidak perlu nyawa, tidak perlu jasad ya. Allah ini tidak memerlukan apa-apa ya. Makanya Allah ini akan tetap hidup selama-lamanya meskipun kiamat nanti datang ya. Nah, ini ya. Nah, kemudian dengan adanya hikmah bahwasanya Allah ini Maha mematikan, kita perlu apa ya? Perlu ngapain ini? Nah, karena Allah adalah Maha yang mematikan ya. Artinya Allah inilah yang membuat nyawa, Allah juga yang menyambut nyawanya. Maka kita selaku manusia ya, selaku makhluk hidup ya, maka harus selalu takut akan berbuat dosa. Jadi hikmahnya dengan Asmaul Husna Al-Mumit, maka kita selaku manusia, terutama dalam umat Islam, kita harus selalu senantiasa waspada, ya, selalu berbuat baik. Jangan sampai kita ini semena-mena, apalagi sengaja berbuat dosa, berbuat curang, berbuat kejelekan, ya. Nah, karena ingat Allah ini Maha mematikan. Kata Allah, silakan kamu hidup seenak kamu sendiri ya. Mau berbuat dosa, mau berbuat salah, mau berbuat baik. Tapi ingat, Allah akan mematikan kita. Sebagaimana gambar berikut ini. Tuh anak-anak ya. Jadi kalau kita mau berbuat dosa, ingatlah bahwasanya kita nanti akan mati. Kalau nanti kita mati, sementara kita belum membuat amal baik, maka nanti ketika kita di dalam kubur, maka oleh Allah akan disiksa, akan ditanyakan, kenapa kamu dahulu waktu hidup berbuat amal jelek, kenapa kamu waktu hidup berbuat dosa. Nah, sedangkan aku tidak memerintahkan kamu berbuat dosa. Kata Allah seperti itu mungkin ya. Nah, makanya dengan adanya hikmah Al-Mumit, maka marilah kita selalu berbuat baik ya, karena Allah ini bisa mematikan kita kapanpun. Nah, kalau kita mati nanti belum berbuat baik, maka balasannya adalah neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu anak-anak yang Bapak sayangi ya. Kemudian ada lagi Al-Hayyu. Nah, ternyata Allah selain Maha mematikan, ternyata Allah pun Maha menghidupkan. Al-Hayyu ini artinya Asmaul Husna yang artinya Allah yang Maha hidup ataupun Maha menghidupkan. Nah, artinya apa? Karena Allah ini kekal hidup selamanya ya, tidak perlu nyawa, tidak perlu jasad, enggak kayak manusia ya. Perlu nyawa, perlu jasad ya. Ya, kalau mungkin nyawa ini akan dicabut oleh Allah, sementara jasad akan rusak dimakan oleh tanah. Nah, sedangkan Allah tidak. Nah, kalau jasad ini bisa mengalami sakit berat ya, sakit kepala, kemudian sakit jantung dan sebagainya, sementara Allah tuh tidak ya. Nah, terus hikmahnya dengan adanya Al-Hayyu ataupun Allah yang Maha menghidupkan, apa yang perlu kita lakukan? Nah, dengan adanya Asmaul Husna Al-Hayyu ataupun Allah yang Maha menghidupkan, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur ya, sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita memuji kepada Allah bahwasanya
kita senantiasa diberi kehidupan, diberi kesehatan. Ya, itu selalu. Jadi dengan adanya Asmaul Husna Al-Hayyu, kita senantiasa diperintahkan untuk selalu bersyukur ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, atau mengucapkan subhanallah, berzikir dan lain sebagainya ya. Dengan tujuan semoga dengan adanya Allah ini maha menghidupkan dan kita berzikir selalu memuji kepada Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Anak-anak ya. Dan ada lagi Asmaul Husna yaitu Al-Qayyum, yang artinya Allah ini maha berdiri sendiri ataupun mandiri. Artinya Allah ini tidak memerlukan sesuatu apapun untuk selama-lamanya ya. Allah tidak memerlukan pendidikan, berbeda dengan manusia. Manusia perlu sekolah, perlu mengaji, sementara Allah tidak perlu mengaji, tidak perlu sekolah ya. Allah ini sudah tahu segala-galanya ya. Allah lebih tahu dari siapapun, dari manapun, dan dari apapun ya. Nah, contoh waktu itu malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam karena Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama yang Allah ajarkan. Sementara malaikat itu sendiri tidak tahu apapun. Kata malaikat, "Ya Allah, kenapa engkau menciptakan manusia? Bukankah manusia itu suka berbantah-bantahan, suka berbuat dosa, suka berbuat ingkar? Sementara aku, malaikat engkau ciptakan adalah sebagai makhluk yang senang memujimu, sedang berbuat baik dan tidak pernah berbuat ingkar." Nah, kata Allah, "Hai malaikat, aku lebih tahu daripadamu." Ya. Nah, jadi Allah menjawab, kata Allah, "Aku lebih tahu daripada apa yang engkau ketahui." Ya. Sekalipun manusia itu memang berbuat ingkar, berbuat salah, namun tidak semua manusia itu selalu berbuat ingkar. Nah, jadi ada yang berkata dari kata Nabi, manusia itu apabila berbuat dosa, terus berbuat dosa, maka derajatnya bisa lebih jelek daripada hewan. Nah, kalian lihat hewan kira-kira selalu berbuat baik atau berbuat jelek? Iya, hewan itu nggak punya akal pikiran yang baik. Memang punya otak, tapi tidak punya akal pikiran. Nah, tanaman punya petani, padahal baru ditanam, sudah dimakan oleh kerbau. Ya. Beras ada di dalam karung, ya, dipancongin oleh ayam, ya. Nah, nggak izin, nggak apa ayamnya mancongin beras. Nah, itu ya. Nah, kenapa? Karena hewan tidak punya akal pikiran. Otak punya, tapi tidak bisa berpikir seperti manusia. Atau apa yang mirip dengan manusia? Monyet kali ya. Iya, monyet sangat mirip dengan kita ya. Tapi akal pikirannya tidak secerdas manusia ya. Monyet suka mencuri pisang. Manusia kalau mencuri pisang lari nggak? Ya, tentu akan lari ya. Tapi kalau monyet mencuri pisang, ya pasti dia akan ya mencuri lagi nantinya. Berbeda dengan manusia. Hai manusia, kamu mencuri, apakah kamu tidak takut dosa? Nah, mungkin jawabannya tidak. Tapi coba kalau ada polisi, takut nggak dia? Takut. Nah, kalau monyet ada polisi, jauh-jauh aja. Nah, itu ya bedanya. Jadi dengan adanya Allah maha berdiri mandiri ataupun maha Asmaul Husna Al-Qayyum ya. Dengan adanya Asmaul Husna Al-Qayyum ini, kita selaku makhluk Allah, maka untuk selalu mengingat Allah ya, selalu berzikir kepada Allah ya, diperintahkan berzikir kepada Allah supaya selalu mengingat Allah ya. Supaya kita nanti bisa merenungkan bahwasanya ternyata Allah ini maha agung, maha mandiri. Nah, kita selaku manusia pun harus mandiri. Jangan cengeng kalian ya. Tidak punya uang, nangis. Mau belajar, nggak ada bukunya, nangis. Nah, jangan seperti itu. Karena Allah ini adalah bisa berdiri sendiri, maka kita pun ya selaku pelajar harus bisa mandiri. Bangun tidur, dibereskan tempat tidurnya. Kemudian sholat ya. Kemudian senantiasa membantu orang tua ya. Kalau ada orang tuanya sedang susah, sedang sibuk di dapur, maka yang putri membantu memasak, yang laki-laki membantu ayahnya. Nah, seperti itu ya.
Tidak, ini rumahnya diberantakin, kotor, nggak mau nyapu, ya. Minta jajan, nggak dikasih, kemudian marah-marah. Nah, ini berarti kita tidak mandiri. Nah, kalau kita mandiri, bangun tidur, kemudian beres-beres tempat tidur, sholat tanpa harus diperintah, ya. Setelah makan dicuci piringnya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, jadi kita menjadi anak yang dewasa, ya, tanpa harus diperintah oleh orang tua. Itu anak-anak ya. Nah, ini ya. Kemudian ada lagi Asmaul Husna Al-Ahad. Ya, Al-Ahad ini artinya Allah Maha Esa ataupun Maha Tunggal ya. Nah, seperti di dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Nah, yang artinya katakanlah dia Allah itu Maha Esa ya. Nah, seperti itu. Dengan adanya Allah Maha Esa ataupun Allah Al-Ahad ya, Asmaul Husna Allah Al-Ahad. Nah, kita diperintahkan untuk selalu berbuat meyakini kepada Allah ataupun melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Yaitu diantaranya kita selalu menjalankan sholat 5 waktu. Jadi jangan sampai kita orang Islam tidak pernah sholat ya. Kalau kita tidak pernah sholat berarti sama halnya kita itu tidak mengakui Allah itu Esa ya. Nah, kemudian kalau kita tidak melaksanakan ibadah wajib seperti puasa Ramadan, tidak bayar zakat, tidak infak, tidak sedekah padahal kita mampu, berarti kita tidak mengakui Allah itu Esa. Nah, jadi dengan adanya Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa, maka kita diperintahkan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, tentu perintah Allah banyak sekali ya. Selain sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan ya. Ya, diantaranya untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu selalu berbuat baik kepada orang tua kita dan kepada saudara-saudara kita dan lain-lain ya. Adapun menjauhi larangan Allah ya tentu juga banyak sekali, yaitu senantiasa menjauhi perbuatan dosa. Ya contohnya tidak memaki-maki orang lain, tidak memarahin orang tua ya. Kemudian tidak mencuri ya, tidak ya tentu banyak lagi yang lainnya ya. Tentu juga kalian karena sudah kelas 5 pasti Bapak yakin kalian tahu ya perbuatan dosa itu apa saja ya, itu anak-anak ya. Nah, itu tentang Asmaul Husna ya. Nah, di sini ada lagu ya. Ya boleh kalian nyanyikan juga boleh tidak ya. Yang judulnya Allah Maha Esa ya. Liriknya irama lagunya itu dengan menggunakan lagu Nenek Moyangku ya. Nenek moyangku seorang pelaut. Bisa nggak? Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, ya. Ingat ya gitu ya kira-kira ya. Nah, itu kalian boleh nyanyikan atau tidak ya juga nggak apa-apa ya. Nah, kalau Bapak ini kan nanti ya nggak cukup waktunya nih ya. Nah, kita lanjutkan karena untuk pembahasan bab kedua ini hanya hari ini saja ya. Jadi Bapak tuntaskan ya. Kalau tadi yang pertama kita sudah membahas tentang Asmaul Husna Al-Mumit Al-Hayyu dan Al-Ahad ya. Nah, kita lanjutkan yang kedua yaitu aku ingin terpuji di hadapan Allah ya. Jadi maksudnya apa ini? Nah, dengan adanya Al-Mumit Al-Hayyu Al-Ahad ya, kita itu maka diperintahkan oleh Allah untuk mengamalkan Asmaul Husna ya yang Bapak terangkan pertama tadi ya. Jadi kita itu ingin terpuji di hadapan Allah. Artinya apa? Kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Jadi bukan kita ini ingin dipuji oleh orang lain ya. Nah, sebagaimana yang Bapak terangkan tadi, dengan adanya Asmaul Husna Al-Mumit ya yang Maha mematikan, maka kita manusia ya ataupun makhluk Allah ini kita selalu berharap semoga Allah ini melindungi kita dari perbuatan dosa ya. Nah, jadi kita diperintahkan untuk takut jangan sampai berbuat dosa ya. Seperti itu anak-anak ya. Ya.
Kemudian dengan adanya Asmaul Husna Al-Hayyu ya, yang selalu memberi nyawa kepada makhluknya, kepada kita, maka tugas kita ya tentu diantaranya yaitu jangan berlebihan ya, selalu memelihara kebersihan ya, supaya tujuannya apa? Supaya sehat ya. Nah, itu ya. Nah, kalian bisa baca-baca kembali di buku kalian ya. Al-Qayyum ya. Nah, yang seperti Bapak bacakan tadi ya, yang Bapak contohkan tadi, bangun tidur, merapikan tempat tidurnya sendiri tanpa harus diperintah ya. Tuh anak-anak ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga ya. Ada kitab-kitab Allah ya. Ya, mengenal kitab-kitab Allah ya. Yang bagian B, mengenal kitab-kitab Allah. Nah, ternyata kitab-kitab Allah itu bukan hanya Al-Qur'an anak-anak ya. Nah, kitab-kitab Allah itu ya, diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud ya, kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an ya, di surat keempat ya, di surat An-Nisa di ayat 136 yang bunyinya sebagai berikut ya. Kalian dengarkan tolong ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Sadaqallahul azim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya, berimanlah kamu kepada Allah ya, ataupun yakinlah kamu kepada Allah, wa rasulihi dan rasul-rasul Allah, wal kitabi dan kitab-kitab Allah, alladzi nazzala ala rasulihi yang telah Allah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl dan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Wa may yakfur billah dan siapa yang ingkar ataupun kafir akan kitab-kitab Allah ya, wa kutubihi dan kepada malaikat siapa yang kafir kepada malaikat-malaikat Allah, artinya tidak percaya kepada adanya malaikat Allah, wa kutubihi dan adanya kitab-kitab Allah ya, baik Al-Qur'an ataupun kitab sebelum Al-Qur'an, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir dan hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida maka sesungguhnya orang tersebut telah sesat sesat-sesatnya. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi barang siapa tidak beriman ataupun tidak percaya kepada rukun iman yang jumlahnya 6 ya. Rukun iman ini jumlahnya ada 6 ya. Nah, ada 6. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada rukun iman yang jumlahnya ada 6, maka orang tersebut adalah sudah tersesat, sangat tersesat, sangat jauh. Artinya apa? Kalau orang yang sudah tersesat sangat jauh ya, tidak percaya kepada rukun iman yang jumlahnya 6 ya, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, Rasul Allah ya, hari kiamat sampai ketentuan baik dan buruk, maka orang tersebut dia sangat rugi sekali. Maka balasannya nanti adalah menjadi kafir, naudzubillah min dzalik, dan dia akan masuk neraka jahanam selama-lamanya ya, abadan abidin kata Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi dengan adanya kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan ya, dari mulai Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an ya, maka kita diperintahkan untuk
percaya dengan adanya kitab-kitab tersebut ya. Tentunya kitab tersebut ya, kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa ya, menurut keterangan dalam buku ini kurang lebih 12 abad silam yang lalu ya, sebelum Masehi, yang diturunkan oleh Allah di kota Mesir ya, di daerah Israel. Jadi kota Mesir itu ataupun Israel itu ya, ini adalah tempatnya Nabi Musa diturunkan dan juga kitab Taurat diturunkan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Kalau Al-Quran kan dengan menggunakan bahasa Arab ya. Nah, kemudian ada juga yaitu kitab Jabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam ya, yang diturunkan kepada Bani Israel juga ya, yaitu sekitar 10 abad sebelum Masehi ya, yaitu tepatnya di tanah Kan'an ya. Dan kemudian ada lagi kitab suci Injil ya, yang dipercayai oleh kaum Nasrani hingga sekarang. Namun kitab Injil tersebut yang sekarang ada pada umat Nasrani itu sudah diputarbalikan, sudah dirubah-rubah ya, yang isinya sudah tidak sesuai lagi dengan Injil yang dahulu diterima oleh Nabi Isa alaihissalam ya. Nah, kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu sekitar 1 abad Masehi yang lalu, yaitu di Yerusalem ataupun di Palestina yang sekarang ya, dengan menggunakan bahasa Yunani ya. Ya, Injil ini artinya adalah kabar selamat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan apa artinya Injil, Injil ini adalah penyelamat ya, ataupun penggembira. Nah, kemudian turun Al-Quran yang dinamakan dengan umat Islam, yaitu Al-Quran ini banyak sekali artinya, bukan hanya Al-Quran, ada Al-Huda, kemudian ada yang Al-Huda artinya petunjuk ya, kemudian ada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini namanya banyak, tidak seperti kitab Allah yang lain, hanya satu namanya ya, kitab Injil, dan tidak ada nama lain. Sedangkan Al-Quran ini nama lainnya banyak ya. Kalian bisa searching di Google nama-nama lain dari Al-Quran ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad oleh Allah ya, yaitu pada abad Masehi yang lalu, yaitu di kota Makkah dengan menggunakan bahasa Arab ya. Atau yang dikenal dengan nama turunnya Al-Quran yaitu Nuzulul Quran, setiap malam Ramadan ya. Nah, Al-Quran ini diturunkan di kota Mekah ya, dan diawali dengan Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, yaitu ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Nah, Al-Quran ini terdiri dari 114 surat ya, 114 surat, kemudian ada 30 juz, dan ada 6.236 ayat. Nah, dan diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Sangat komplit ya anak-anak ya. Nah, kenapa sangat komplit? Karena Al-Quran ini kitab suci yang diturunkan sebagai pelengkap dari kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kalau Al-Quran, Injil, Jabur, Taurat ini tidak selengkap Al-Quran ya. Sebagaimana kalau kita lihat di kitab Injilnya umat Nasrani, ternyata di sana itu isinya adalah surat-surat yang menerangkan hanya kisah-kisah Nabi saja. Sedangkan tentang kehidupan umat manusia, tentang cara berdagang, tentang kehidupan sosial budaya, ini di kitab-kitab sebelumnya tidak ada. Tapi di dalam Al-Quran sudah diterangkan. Bahkan sampai sains, iptek, dan lain sebagainya, keilmuan di dalam Al-Quran sudah diterangkan ya. Allahu Akbar. Nah, kemudian untuk bagian yang selanjutnya yang C, yaitu judulnya tentang kitab Allah ini membawa ajaran terpuji. Nah, tentu ya, karena di dalam Al-Quran diterangkan kita ini selaku umat manusia diperintahkan untuk selalu berbuat baik ya. Sebagaimana contoh gambar berikut. Nah, manusia diperintahkan oleh Allah untuk sholat,
berdoa ya, berzikir ya. Supaya apa? Supaya kita kita mendapat pertolongan dari Allah. Karena dengan adanya kita memuji Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, berarti kita sama halnya mengakui Allah ini adalah sebagai Tuhan kita. Ya. Dan kita juga dianjurkan untuk saling melakukan perbuatan terpuji kepada sesama makhluk hidup ya, sesama manusia, kita saling berbuat baik ya. Kemudian saling tolong menolong ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita pun manusia untuk selalu berbuat baik kepada diri kita sendiri ya. Contohnya yaitu selalu menjaga kesehatan. Nah, di saat musim pandemi saat ini ya, kita selalu menjaga kesehatan. Di antaranya yaitu dengan menggunakan menerapkan 3M ya. Menggunakan masker saat kita di luar rumah ya. Kalau mau berjalan jauh ya, mau ke sekolah menggunakan masker. Kemudian mencuci tangan saat kita mau makan ya. Kemudian juga mandi ya 3 kali sehari minimal ya. Nah, kemudian menggunakan baju yang rapi, bersih. Nah, ini adalah salah satu kegiatan kita menyayangi diri kita sendiri. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya sudah cukup ya. Nah, kalau kalian malas untuk membaca buku ini ya, nah kalian hafalkan rangkuman ini ya, karena di rangkuman ini sudah cukup banyak ya, sudah terekap semua di bab 2 ini ya. Oke anak-anak, terima kasih untuk pertemuan di minggu keempat ini ya, membahas tentang bab kedua full ya, sempurna. Semoga apa yang Bapak sampaikan sekalipun terbata-bata Bapak menyampaikannya, namun Bapak harapkan kalian bisa memahami dan bisa mengamalkan tentang Asmaul Husna, Al-Hayyu Al-Mumit dan Al-Ahad ya. Serta Bapak harapkan kalian selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan mengaji, juga selalu belajar membaca Al-Quran. Dan bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, Bapak harapkan juga kalian selalu rutin membaca Al-Quran meskipun hanya ayat demi ayat. Ya. Karena fadilah membaca Al-Quran ayat sekalipun hanya ayat demi ayat, insya Allah kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sebagai tugas akhir kalian untuk hari ini dan juga sebagai absen kalian hari ini, Bapak harapkan kalian kerjakan ulangan harian di bab kedua ini yang Bapak sediakan di Google Form yang ada di bawah video ini ya. Kalian klik judul video ini ya, maka nanti akan muncul Google Form-nya. Sekali lagi, kalian klik judul video ini yang di bawah video ini ya, kalian klik ya, maka nanti akan muncul Google Form-nya ya. Kalian klik 2 kali Google Form-nya ataupun klik sekali, maka nanti akan langsung menuju ke halaman Google Form ulangan ya. Terima kasih anak-anak, Bapak ucapkan sekali lagi, semoga yang Bapak sampaikan ini ada manfaatnya untuk Bapak dan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.